Berarti kan selama Abi kan udah 2 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun Abi udah setahun lebih, berarti kan udah punya cara bagaimana mendidik anak-anak nih supaya bisa lebih mandiri, supaya bisa lebih disiplin. Bisa nggak kasih kita tips kira-kira bagaimana metodenya mendidik anak supaya lebih disiplin dan mandiri di asrama? Nah, Kembali saya ya. Iya dong. Ya. Balik ke Abi. Jadi gini, pengalaman Abi, hal pertama yang kita lakukan agar anak itu senang dulu dengan kita. Karena kan bagaimanapun omongan kita baiknya, kalau dia sudah nggak senang dengan kita, pasti nggak didengerin. Kedekatan ya. Pendekatan. Jadi anak itu kita buat senang dengan kita, ajak ngobrol, agar dia care dengan kita, care dengan kita. Nah setelah itu baru kita masukkan metode-metode yang mungkin ada untuk perbaikan dia dengan persuasif. Nah kemudian setelah itu kan, setelah dia care dengan kita, apa yang kita omongkan mungkin dia dengar. Nah setelah dia dengar, kita menerapkan disiplin tadi. Nah disiplin itu pun nanti kita harus bimbing terus, dampingi terus. Karena anak-anak ini biasanya kalau kita omongin iya bi di depan kan, begitu hari ini dilaksanakan besok lain lagi. Iya. Nah begitu anak-anak. Jadi harus memang istiqomah, istiqomahnya itu dengan terus menerus membimbing Berulang-ulang dan ya? berulang-ulang. Nah, itu yang sering Abi lakukan di anak-anak. Kalau Abi gimana Bi? Ya, selain itu tadi yang dilakukan Abi, pendekatan dulu juga saya melihat apa itu kondisi atau sifat karakter si anak tersebut. Karena biar bagaimanapun anak-anak mempunyai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan loh ini harus langsung begini, harus begini semua, harus tidak bisa. Jadi kita harus mencari celah. Kira-kira kapan ini anaknya sifatnya seperti ini. Wah kita bisa masukannya kayak apa. Jadi kita tidak bisa langsung. Jadi lihat dulu kondisinya. Kalau memang sudah tepat, sudah cocok, sudah sesuai, nah baru kita masuk ke situ. Kita tidak bisa memaksakan karena sifat anak ada yang cerdas, ada yang memang IQ-nya rendah gitu kan. Tidak bisa kita memaksakan ini harus apa sekian, harus tahu sekian. Gitu. Jadi lihat kondisinya ini terutama itu. Dan yang lebih utama lagi tentunya kalau kita mengajak pada anak ya tentunya kita harus dimulai dari diri kita sendiri juga ya. Karena itu akan menjadi contoh seperti yang dicontohkan Rasulullah kan seperti itu. Sebelum Rasulullah nyuruh kepada umatnya, beliau sendiri yang melaksanakan. Setelah melaksanakan baru beliau menganjurkan kepada umatnya seperti itu. Karena jadi nanti perintah atau anjuran ini akan terasa berbobot di anak. Oh berarti ini Abi juga seperti itu. Jadi tidak sekedar nyuruh. Tapi kalau anak sekarang yang pintar gitu kan, nyuruh aja Abinya enggak juga ya begini. Nah itu kan jawaban orang anak pintar tidak berilmu kan seperti itu. Jadi semua ada cara-cara, ada trik-triknya gitu. Kita mencari celah lah. Ya.